Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita kenikmatan pada pagi hari ini. Tak lupa pula kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang mana memberikan kita dari dahulunya menjadi jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti kita rasakan pada siang hari ini. Tak lupa pula saya terima kasih kepada dosen Ibu Alimni MPD yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah, saya Miftah Hasanah, NIM 201111240060. Saya berasal dari kelas 1B dan saya diamanahkan menjadi moderator sekaligus pemakalah pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum ke diskusi pagi hari ini, materi kita pagi hari ini adalah tentang Isra Mi'raj tinjauan sains. Baiklah, sebelum presentasi atau diskusi mulai, saya akan memperkenalkan teman saya dalam anggota saya yang pertama yaitu Yulmita Anggraini dan yang terakhir Wahyuni Amelia Lestari. Pembaca pertama yaitu pada saudari Wahyuni Amelia Lestari, kami persilakan. Isra Mi'raj adalah dua bagian perjalanan Nabi Muhammad yang ditempuh dalam satu malam. Isra Mi'raj adalah peristiwa penting bagi umat Islam. Isra menurut bahasa adalah perjalanan Nabi Muhammad yang ditempuh dalam satu malam. Sedangkan menurut istilah adalah perjalanan Nabi Muhammad yang ditempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj menurut bahasa adalah tangga atau alat bantu Nabi Muhammad untuk naik dari bawah ke atas, sedangkan menurut istilah adalah perjalanan Nabi Muhammad yang ditempuh dari alam bawah atau yaitu bumi ke alam atas yaitu langit. Materi selanjutnya yaitu ayat suci Al-Quran tentang Isra Mi'raj. Sebenarnya teman-teman, ayat suci Al-Quran itu banyak sekali. Ada surah Al-Isra ayat 60, ada surah An-Nazl berapa. Jadi kami ambil salah satu ayat yaitu mencakup segala tentang Isra Mi'raj. Saya ambil dari surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو سميع بشير صدق الله العظيم. حدثنا بن فراح حدثنا حماد بن سلامة حدثنا ثابت بناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبرك وهو زبات أبيض طويل فوق حماري ودون بقلي يضاء حافرات عند منتهى طهفه قال فراقبته حتى أتيت بيت مقديه قال فربطته بالحلقات التي يربط به أنبياء. Selanjutnya kepada pembaca selanjutnya yaitu Yulpita. Kepada Yulpita kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kelompok kami yaitu kejadian-kejadian Isra Mi'raj. Berita Isra disebutkan bersamaan dengan kisah Mi'raj karena keduanya terjadi pada satu malam. Isra Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram di Mekah dan berakhir di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, sampai di beberapa langit tinggi dan Sidratul Muntaha. Banyak sekali para ulama tartil berpendapat bahwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 17 Rabiul Awal. Sebagian lagi berpendapat pada tanggal 27 Rabiul Awal. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab pada tahun ke-10 Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul untuk yang terakhir bagi umat Muslim dan bagi dunia. Sidratul Muntaha adalah suatu tempat yang sangat indah yang tidak bisa digambarkan keindahannya oleh seseorang pun. Akhir dari perjalanan Nabi Muhammad SAW tersebut ialah melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Isra Mi'raj seakan menyampaikan suatu pesan bahwa jalan keluar niscaya akan datang kepada orang-orang yang selalu bersabar dan bertawakal, karena kesabaran itu akan berbuah manis. Materi selanjutnya yaitu tinjauan sains. Perjalanan Nabi Muhammad SAW yang ditempuh dalam waktu semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan dari ke bumi menuju langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj dapat lebih mudah dipahami di zaman sekarang. Dalam 10 tahun kebelakang ini, peristiwa Isra Mi'raj hampir bisa dibuktikan secara ilmiah dengan teori relativitas, sehingga peristiwa Isra Mi'raj tidak lagi menjadi hal yang aneh dan mudah dipahami oleh umat Islam sedunia maupun di negara kita sendiri. Berdasarkan teori tentang cahaya, kecepatan yang paling tinggi adalah kecepatan cahaya menempuh perjalanan 300 km satu detik. Nah, itu sudah zaman dahulu oleh para nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dahulunya itu sudah canggih teknologinya, tapi secara kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada teknologi, bagaimana perkembangan manusia nantinya?
Nah, sekarang kita sudah menikmati kan teknologi, perkembangan teknologi. Nah, begitu pula pada tahun itu belum ada sama sekali teknologi. Di Arab Saudi aja belum mengenal teknologi, hanya tandus saja, tidak ada satupun yang tentang teknologi. Nah, sekarang kita merasakan dan alhamdulillah kita manusia yang berkembang dan maju mengetahui tentang teknologi. Banyak pakar-pakar, profesor dari orang yang berbeda agama, dia ingin mengetahui tentang Isra Mi'raj. Tak lama kemudian dia masuk Islam karena banyak sekali kejadian Isra Mi'raj itu nyata, enggak 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 hoax. Dan juga banyak yang kita rasakan sepertinya yang kita dalam teknologi itu alatnya itu HP, rem, apa tuh, magic dan lain sebagainya. Itu tuh keperluan teknologi itu sangat besar bagi manusia untuk mempermudah segala sesuatu yang kita butuhkan, dan juga dipermudah dalam keinginan kita sebagai umat muslim patut bersyukur karena kita sudah merasakan rasanya teknologi begitu canggihnya, dan banyak di luar kota lain sedang membuat robot dan perkembangan sekarang. Nah, jadi saya harap teman-teman, teknologi boleh tapi ada batasnya, karena teknologi bisa merusak diri kalian masing-masing. Contohnya HP. Nah, HP itu kalian harus menstabilkan menggunakan HP dalam waktu kegiatan kalian. Jangan sampai kalian waktunya terbatas. Materi selanjutnya yaitu kepada Wahyuni kami persilakan. Sekaligus materi terakhir tentang hikmah Isra Mi'raj dan kesimpulannya. Kami persilahkan. Hikmah Isra Mi'raj. A. Menjaga sholat 5 waktu. B. Meyakini, membenarkan, dan mempercayai apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan. Pentingnya Isra Mi'raj bagi umat Islam terdapat pada penyampaian sholat 5 waktunya, di mana di situ terdapat kekhususan penyampaian sholat 5 waktu sebagai ibadah umat Islam. Sholat harus dilaksanakan baik bagi orang yang kaya maupun miskin, sehat atau sakit. Itulah dari pemakalah kami. Apabila terbuat kesalahan atau kehilapan, kami minta maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله حفظ بالكافرين. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق الله العظيم.